Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun sebagian orang mengatakan bahwasannya mazhab al-Imam Asy'ari, mazhab al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mereka saja. Meskipun pandangan-pandangan mereka banyak yang menyimpang dari Al-Quran, Sunnah dan pendapat-pendapat ulama salaf. Jadi ada sebagian kelompok yang terlalu kaku memahami Al-Quran. Sehingga kalau memahami Al-Quran terkadang terbentur dengan ayat-ayat yang lain. Padahal untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Alhamdulillah sahabat KR sekalian, di kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar yang mulia untuk berbagi sedikit ilmu yang sekarang marak diperbincangkan mengenai siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian 72-nya masuk neraka, hanya satu yang selamat masuk surga. Siapakah itu? Sebagian riwayat mengatakan ana alaihi wa ashabi, atau al-jamaah. Jadi yang mafhumnya hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sajalah yang akan selamat dari beberapa atau banyak golongan yang ada di akhir zaman nanti. Kita akan bacakan teks hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, nomor hadis 3981, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lainnya. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala innaman qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum kamu dari pengikut ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi umat terdahulu terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Nah, maka semua para aliran-aliran yang ada, mereka mengklaim dirinya bahwa sayalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi mayoritas para ulama mereka menyepakati bahwa mazhab al-Asy'ari lah yang mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita akan bacakan sedikit sejarah berdirinya mazhab al-Asy'ari. Mazhab al-Asy'ari adalah mazhab teologis, bukan berarti juga mendahulukan pikiran daripada nas-nas yang ada, tapi pikiran digunakan untuk memahami nas yang ada. Jadi mazhab Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu hingga sekarang.
Mayoritas ulama dari berbagai kalangan seperti ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli teologi, ahli bahasa, gramatika, sejarah, dan lain-lain adalah pengikut mazhab al-Asy'ari. Mayoritas ulama dari berbagai aliran seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain juga menyepakati bahwa mazhab al-Asy'ari lah yang mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari dulu hingga sekarang itu semua sudah menyepakati bahwa kalau yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari. Nah, namun demikian, dewasa ini ada pertanyaan dari beberapa kalangan baik melalui buku-buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah ataupun media-media online yang mengatakan bahwa mazhab Al-Asy'ari bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi baru-baru ini saja ada pandangan yang mengatakan bahwa mazhab al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada pertanyaan, fikihnya ikut Imam Syafi'i, kok tauhidnya ikut Imam Asy'ari? Nah, fikihnya ikut Imam Malik, tauhidnya ikut Imam Asy'ari. Nah, jadi sering ada pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan membingungkan, padahal pertanyaannya sendiri tidak pantas ditanyakan. Karena di dalam setiap fan keilmuan kita memiliki sandaran masing-masing. Nah, sebagai contoh di dalam bacaan Al-Qur'an ya, sebagian Al-Qur'an ada yang mengatakan qiraah sab'ah ya, ada 7 qiraah, bahkan ada sampai 10 qiraah. Akan tetapi kita sebagai orang Indonesia ataupun kebanyakan umumnya Asia itu menggunakan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Jadi Imam Hafiz dari Imam Asim. Nah, ini termasuk orang Kufah ya, termasuk orang Kufah yang sanadnya sampai Sayyidina Ali kemudian sampai Rasulullah SAW. Nah, jadi paling dekat sanad Al-Qur'an yaitu dari Imam Hafiz an Asim. Nah, kenapa kita tidak mengatakan kok fikihnya ikut Imam Syafi'i, kemudian qiraah Al-Qur'annya ikut Imam Hafiz, kenapa nggak ikut Imam Syafi'i juga? Nah, jadi ini satu pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Kenapa? Karena setiap fan ilmu memiliki spesialisnya masing-masing. Jadi setiap orang memiliki bidang di dalam keilmuan. Seperti masalah hukum fikih ya, kita ikut imam mazhab. Masalah hadis ya, kita ikut para muhaddisin. Jadi jangan dicampur-campur. Nah, sehingga kita misalnya membaca hadis Bukhari, kemudian kita mengambil ataupun seakan-akan mengambil hukum menurut Imam Bukhari, padahal belum tentu Imam Bukhari menghukumi apa sebagaimana yang kita hukumi. Nah, jadi hadis mengikuti Imam Bukhari, hukum fikih mengikuti para imam mazhab. Jadi ulama hadis sendiri, ulama fikih sendiri, ulama Quran sendiri ya, ulama qurra sendiri, ahlul Quran sendiri, kemudian ulama yang dalam bidang tauhid pun sendiri. Bukan berarti mereka berbeda, tidak. Bukan berarti mereka berbeda. Mereka pun sama, satu kesatuan. Hanya saja fannya diambil sendiri-sendiri. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham hadis. Tidak. Bukan berarti Imam Al-Bukhari tidak paham fikih. Tidak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu pensyarah kitab Sahih Bukhari, itu salah satu penganut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad berguru dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Al-Imam Malik. Nah, jadi itu semua murid guru, akan tetapi beda hal yang berbeda bidang yang diambil sehingga spesialisnya pun beda-beda. Jadi tidak bisa kita mengatakan mengapa tauhidnya ikut syekh ini, fikihnya ikut syekh ini, tidak bisa. Jadi sudah ada
bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus paham siapa yang kita ikuti dalam masalah fikih, siapa yang kita ikuti dalam masalah akidah, siapa yang kita ikuti dalam masalah qiraah. Nah, kita lanjutkan. Jadi, banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun sebagian orang mengatakan bahwasannya mazhab al-Imam Asy'ari, mazhab al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mereka saja. Meskipun pandangan-pandangan mereka banyak yang menyimpang dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama salaf. Jadi ada sebagian kelompok yang terlalu kaku memahami Al-Quran. Sehingga kalau memahami Al-Quran terkadang terbentur dengan ayat-ayat yang lain. Padahal untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemah saja, tidak cukup dengan hanya dapat bahasa Arab saja, fasih bahasa Arab saja, tidak. Tapi untuk memahami Al-Quran secara utuh memerlukan berbagai macam keahlian, keilmuan. Nah, sehingga tidak sembarangan orang dapat menafsirkan Al-Quran. Nah, itu jadi banyak orang-orang yang sekarang mulai sembarangan ataupun berani menafsirkan Al-Quran, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran tanpa berpijak kepada ulama-ulama yang telah disepakati kealimannya. Siapa yang telah disepakati kealimannya? Ya, dalam bidang hukum kita kembali kepada ulama mazhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, dalam tauhid ada sendiri, dalam hadis ada sendiri. Jadi sudah ada ulama-ulama, tinggal kita ikuti saja. Nah, kenapa enggak Al-Quran dan hadis saja? Kenapa tidak langsung kepada Al-Quran dan hadis? Kita ini siapa? Siapa kita ini kok berani-beraninya ingin mengambil langsung kesimpulan dari Al-Quran dan hadis? Berani-beraninya meloncati tangga langsung ke Al-Quran dan hadis. Kita tidak bertemu Rasulullah, ya. Kita tidak dapat wahyu, kok berani-beraninya mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ibarat orang ingin menjadi dokter, belajar dari buku-buku kedokteran. Nah, tidak diakui sebagai dokter, tidak sah sebagai dokter. Jadi demikian. Oleh karena itu, sebelum mengurai siapa sebenarnya golongan yang layak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah mazhab al-Asy'ari atau aliran Salafi Wahabi atau aliran Syiah, di sini akan diuraikan terlebih dahulu sejarah mazhab al-Asy'ari. Nah,